op zo'n avond is het gewoon de beuk erin. Niemand voorbij laten komen. En als het stadion uitgerost moet worden, ben ik niet vies om de bal uit het stadion te schieten. Nee. Ketimbang terus hanyut dalam nestapa Piala AFF yang ujung-ujungnya bikin polemik, mending kita move on dan berpikir untuk langkah yang lebih besar. Ya, semua harus tahu kalau masih ada mimpi besar yang apapun caranya harus coba untuk digapai, yang mana tentu saja mimpi itu adalah tampil di Piala Dunia. Meskipun terkesan kurang ajar karena itu adalah mimpi yang begitu besar, namun seperti apa yang diutarakan oleh Jay Ises dalam podcastnya, kalau mimpi itu akan bisa diraih asalkan semua mau kerja keras dan bersatu. Ya, sebuah kata-kata sederhana dari sang kapten yang seolah menampar kita untuk kembali tersadar sekaligus memberikan kesan mengademkan suasana ini. Ya, analis sepak bola ternama Bungkus juga menyebut kalau skuad Garuda sebaiknya tidak terlalu lama meratapi hasil di Piala AFF dan segera bangkit pada tujuan yang lebih besar. Bungkus menegaskan bahwa fokus yang tepat akan membantu Indonesia mempersiapkan diri secara maksimal menghadapi kompetisi yang lebih prestisius di tingkat dunia. Ya, ia percaya bahwa timnas memiliki potensi untuk bersaing di kualifikasi tersebut, asalkan perencanaan matang dan evaluasi menyeluruh dilakukan sejak sekarang. Optimisme dan kerja keras menjadi kunci untuk mencapai impian besar ini, di mana menurutnya ini adalah momen tepat bagi Indonesia untuk memperbaiki performa dan mempersiapkan diri secara matang guna bersaing di kancah sepak bola dunia. Ya, untuk saat ini mimpi lolos ke Piala Dunia memang bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai bagi timnas Indonesia. Duduk di peringkat ketiga klasemen sementara dengan selisih 1 poin saja dari pos kedua, tentunya makin membuat skuad Garuda optimistis buat bisa menyabet tiket ke ajang prestisius dunia itu lewat jalur apapun. Ya, apalagi dengan kehadiran para pemain diaspora, bisa dibilang sangat banyak berpengaruh pada peningkatan level permainan tim besutan Sintayong di ajang ini. Terlebih lagi adanya para pemain timnas yang berkarir di Liga Eropa, akhir-akhir ini pun menampaknya juga kian mengharumkan nama bangsa, di mana seperti yang terjadi pada Missilgers yang terpilih sebagai bek terbaik di Liga Belanda. Diketahui dalam nominasi yang disusun oleh media Belanda Football Premier, Missilgers berhasil masuk dalam nominasi bek tengah terbaik paruh pertama Liga Belanda musim ini. Berjajar dengan 7 pemain lainnya, nantinya Football Premier akan mengumpulkan pendapat para supporter untuk memilih, dan kemudian bek tersebut kemungkinan besar masuk dalam tim terbaik paruh pertama Liga Belanda di musim ini. Nah, terpilihnya Hilgers ini tentu tak lepas karena penampilan solidnya bersama FC20, di mana bek berusia 23 tahun itu disebut pilar penting The Tuckers selama paruh pertama musim ini. Missilgers sendiri sudah mencatatkan 13 penampilan plus 1 gol dan 1 assist untuk FC20 selama paruh pertama Liga Belanda ini. Maka dari itu tak heran dia selalu menjadi andalan ketika sedang tidak mengalami cedera. Nah, selain di level klub, Football Premier juga memberi penilaian baik ketika Miss debut untuk timnas Indonesia, di mana walau sempat terhalang cedera 2 pertandingan pertama pemain keturunan Manado itu dibilang cukup bagus. Sekarang ini bolehlah kita merasa bangga dengan pemain-pemain timnas Indonesia yang ada di luar negeri, karena bagaimanapun hal-hal bagus yang mereka lakukan pada akhirnya ikut membawa nama Indonesia jadi lebih tersorot, termasuk di bursa transfer tatkala beberapa pemain timnas Indonesia laris manis. Jelas ini adalah yang sangat langka terjadi ketika negara di kawasan ASEAN pemainnya laris manis di kancah Eropa. Ya, pertama ada Kevin Dykes. Setelah dikabarkan akan pergi dari Copenhagen, seketika pemain 28 tahun tersebut langsung dihubungkan dengan berbagai klub. Dan setelah Borussia Mönchengladbach, kini sebagaimana dikutip dari footballtransfer.nl, ada tim dari Liga Turki yakni Trabzonspor yang juga mengincarnya. Selain itu pun, 2 tim Eredivisie yakni Heerenveen dan Feyenoord Rotterdam juga dikabarkan ngebet untuk mendatangkan Kevin.
Sebenarnya Kevin sendiri juga sempat dikaitkan oleh tim Serie A Como, tapi menurut perwakilan klub, pihak Como nggak akan bisa merekrut Kevin Dijk lantaran kuota pemain non-Uni Eropa telah penuh. Selain itu pun dari jurnalis Bold.dk, Daniel Knudsen, salah satu klub Liga Denmark yakni Brøndby, saat ini juga tengah melakukan perburuan untuk mendapatkan tanda tangan Kevin Dijk. Namun dari semua itu paling besar kemungkinannya adalah Kevin kembali pulang ke Feyenoord, tim yang pernah ia bela pada 2017 silam. Sampai detik ini Kevin sendiri masih merahasiakan soal klub barunya andai ia beneran pergi. Karena menurutnya pun apapun yang terjadi, ia masih akan fokus untuk membela FC Copenhagen selama ia masih dimainkan oleh sang pelatih. Kemudian berikutnya ada JIZ yang menurut jurnalis kenamaan Italia Gianluca Di Marzio memilih fokus terlebih dahulu soal karirnya di Venezia, paling enggak sampai akhir musim meskipun banyak tawaran datang. Ya, kita semua tahu kalau sejauh ini ada 4 tim Serie A yang meminati JIZ, di mana tim-tim tersebut adalah Torino, Fiorentina, Juventus, dan Lazio. Bahkan menurut sang jurnalis pun selain 4 tim tadi, sebenarnya Bang Joy juga mendapatkan tawaran dari tim-tim Premier League, Ligue 1, dan juga Bundesliga. Akan tetapi, Kapten Timnas Indonesia tersebut sekali lagi mengaku ingin fokus menyelamatkan Venezia dari jurang degradasi dan belum memikirkan untuk pindah dalam waktu dekat. Tentu melihat ini semua, kita sebagai pendukung setia Garuda pasti bangga memiliki pemain-pemain kualitas top yang jadi rebutan tim-tim besar Eropa. Apalagi kualitas jempolan yang dimiliki oleh Miss Hilgers atau Bang Joy tadi sedikit banyak juga berpengaruh pada kualitas pemain lokal yang salah satunya yakni Rizky Ridho. Ya, kemampuan Rizky Ridho di atas lapangan dalam beberapa waktu terakhir memang menunjukkan kelas yang jauh di atas rata-rata dengan punggawa lainnya. Meskipun masih berusia muda, dengan penguasaan posisi dan ketenangan dalam menjaga kedalaman, Rizky Ridho benar-benar membuat lini depan lawan selalu gagal menciptakan peluang bahaya. Tak hanya itu, Rizky Ridho juga kerap melakukan penetrasi cepat yang membuat serangan balik tim dan juga membaca pergerakan rekan-rekannya dengan cukup cerdas. Jelas penampilannya yang luar biasa membuat Ridho nyaris tak tergantikan di skuad Timnas Indonesia sekarang. Nah, kemampuan pemain Persija Jakarta ini juga mengundang perhatian komentator Eropa yang mengungkapkan keyakinannya bahwa Rizky Ridho layak untuk bermain di Liga Eropa. Bek muda ini dinilai memiliki kematangan psikologis dan tinggi badan yang ideal yang membuatnya siap bersaing di level kompetisi Eropa. Tentu komentar ini juga diamini oleh Kapten Timnas Indonesia JIZ yang bangga melihat perkembangan duetnya bersama Rizky Ridho di lini belakang. J merasa Rizky Ridho telah menunjukkan ketenangan dan juga kualitas yang jarang ditemukan pada pemain seusianya. Bahkan J secara terbuka juga menyarankan agar Rizky Ridho mempertimbangkan untuk berkarir di Eropa dan memberikan Rizky Ridho tantangan baru yang mampu mematangkan permainannya. Semua hal tadi benar-benar membuktikan bahwa Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih Sintayong terus menunjukkan peningkatan performa baik dari segi permainan maupun kualitas pemain. Peningkatan performa yang ditunjukkan para punggawa Garuda ini pun membuat anak asuh Sintayong juga mendapatkan perhatian dari sejumlah klub luar negeri. Sebut saja Marcelino Ferdinand, Asnawi, dan Pratama Arhan yang kini tengah meniti karir di luar negeri. Hal itu jugalah yang membuat salah satu tim dari La Liga Spanyol yakni Sevilla membuka peluang untuk merekrut pemain Indonesia. Nah, pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh bos klub Sevilla Jose Maria del Nido Carrasco yang mengungkap keinginannya untuk memiliki pemain Indonesia dalam waktu dekat. Selain itu, Jose Maria juga mengakui kalau dirinya cukup mengetahui perkembangan dari Timnas Indonesia dan mengetahui jika jumlah penggemar Sevilla di Indonesia pun perlahan mulai semakin banyak. Dengan melihat ini, ia pun mengaku sangat terbuka jika ada pemain yang cocok untuk ikut bergabung ke klub Spanyol miliknya, yakni Sevilla.
Jelas, perhatian khusus yang diberikan Presiden Sevilla pada Indonesia itu akhirnya menyebar ke seluruh penjuru, hingga media Malaysia hmetro.com.my dan bahkan membandingkan kualitas pemain keturunan Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia, di mana mereka mengatakan bahwa kualitas pemain skuad Garuda dan Malaysia bagaikan langit dan bumi. Ya, penilaian itu muncul karena semenjak diperkuat oleh pemain-pemain keturunan, performa tim Garuda sangat menanjak, di mana untuk pertama kalinya Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan juga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang diketahui bahwa mayoritas punggawa Harimau Malaya bermain di Liga Super Malaysia berbeda level dengan Jay Izzez dan kawan-kawan. Sekalinya pun mentas di luar negeri adalah Dayan Kos, itu pun cuma di Liga Thailand bersama Buriram United. Seperti langit dan bumi. Hal itu bisa disimpulkan juga melihat latar belakang dan kemampuan pemain baru keturunan Indonesia dibandingkan dengan tim Harimau Malaya saat ini. Tulis H Metro.